Selamat pagi Bapak Ibu dan para orang tua murid sekalian. Hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan ibadat peringatan arwah orang beriman yang akan dipimpin oleh Bapak Laurentius Atrik Wibawa. Kita persiapkan hati, budi dan pikiran kita dengan lagu pembukaan dari puji syukur nomor 710. 710. Yang senantiasa dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadat kita dengan bersama membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, para orang tua dan anak-anak yang senantiasa dikasihi Tuhan, cinta kasih itu tidak mengenal batas serta dapat melampaui batas-batas ruang dan waktu. Sama halnya ketika kita juga mencintai saudara-saudara kita, entah itu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita tetap dapat mengasihi mereka semua yang sudah meninggal. Oleh sebab itu, bukan hanya keyakinan akan api penyucian yang diimani dan diajarkan oleh gereja, melainkan juga kewajiban rohani untuk berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian tetap merupakan bagian dari iman Katolik kita. Konsili Vatikan II menegaskan, itulah iman yang layak kita hormati, pusaka para leluhur kita, iman akan persekutuan hidup dengan para saudara yang sudah mulia di surga atau sesudah meninggal masih mengalami penahiran. Artinya bahwa gereja juga mengajak kepada kita semua di dalam persekutuan para kudus, yaitu dengan mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal. Dan pada hari ini kita bersama untuk mengadakan ibadat peringatan arwah semua orang beriman. Mari Bapak Ibu, orang tua dan anak-anak yang terkasih, kita hening sejenak, memeriksa batin kita dan mengakui kesalahan dan dosa kita agar kita semakin layak untuk menyambut Ia yang berfirman pada hari ini. Kita hening sejenak.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kuasa Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Kita doakan bersama-sama doa pembuka. Ya Allah, Putra Tunggal-Mu telah mengalahkan maut dan telah Engkau alihkan ke dalam kemuliaan surgawi. Perkenankanlah hamba-hamba-Mu yang telah meninggal dunia untuk ikut serta dalam kemenangan Kristus atas maut dan untuk selama-lamanya memandang Engkau, Pencipta dan Penebus mereka. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Yesus Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum
Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan, hari ini Gereja Katolik seluruh dunia memperingati arwah semua orang beriman. Setiap orang di dalam hidupnya pasti memiliki kenangan. Ya. Dan kenangan itu bisa juga terhadap orang-orang yang kita kasihi yang meninggal kita. Entah itu orang tua, entah itu saudara, teman, rekan kerja, dan sebagainya. Kenangan-kenangan itu membuat kita juga mungkin bertanya, bagaimana ya keadaan dia sekarang setelah meninggal ini? Apakah dia sudah masuk surga? Apakah dia berbahagia? Atau sebaliknya? Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mungkin kita tidak mendapatkan jawaban secara langsung dan bisa kita telaah dengan pikiran kita, oh dia sekarang sudah bahagia, oh dia sekarang masih di api penyucian dan sebagainya. Karena hal ini merupakan bagian dari apa yang disebut dengan misteri kematian. Dan misteri kematian ini hanya bisa kita pahami dan kita hayati dengan iman. Kita sebagai pengikut Kristus mengimani bahwasanya setelah kematian ada kebangkitan. Dan kita juga mengimani bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Seperti apa yang dijanjikan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi, bahwa kepastian akan mendapatkan kebahagiaan abadi bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal dijanjikan oleh Yesus sendiri. Dan itu juga menjadi kehendak Bapa. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sambil kita juga mengenang saudara-saudara kita yang telah meninggal, kita juga diajak untuk berdoa. Berdoa bagi keselamatan abadi bagi orang beriman yang sudah meninggal dunia. Nah, bagi kita yang mengimani Kristus, kematian bukanlah sebuah puncak dan akhir dari segala-galanya. Tidak. Tetapi justru dengan kematian, hidup kita yang fana ini tidak dilenyapkan, tetapi diubah menjadi apa?
menjadi kehidupan yang baru. Artinya, setelah kita mengembara di atas dunia ini, masih ada tempat yang kekal, yaitu di surga. Maka dengan kematian, justru inilah saat yang betul-betul merupakan saat di mana kita hanya bisa mempercayakan diri sepenuhnya, seutuhnya pada kebijaksanaan dan pada kehendak Allah. Karena setelah kematian kita tidak bisa lagi mengatakan, kalau kita hidup di dunia ini, kita bisa mengatakan, ayo kita berbuat baik supaya berkehendak kepada Bapa, lalu kemudian ini menjadi modal kita untuk kemudian nanti menghadap kepada Bapa ketika mengalami kematian. Nah, ketika kita sudah mengalami kematian, semuanya itu atau yang bisa kita lakukan hanya bersandar kepada kehendak Bapa, menyerahkan diri sepenuhnya secara total kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, gereja menandai peristiwa ini, yaitu menandainya dengan setiap tanggal 2 November, seluruh gereja diajak untuk menunjukkan kasih kita kepada jiwa orang yang mungkin tidak kita ketahui persis keadaannya. Sampai saat ini juga kita tidak tahu persis keadaannya. Apakah memang sudah berbahagia di surga atau masih di dalam api penyucian. Dan ini menjadi dasar dalam iman Katolik apa? Ketika kita doa aku percaya. Nah, ketika kita berdoa aku percaya, di situ ada kalimat yang menyatakan aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Nah, inilah Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, persekutuan para kudus itu artinya apa? Kita mempunyai ikatan, punya persekutuan dengan orang-orang yang juga sudah meninggal. Para kudus yang sudah berbahagia di surga, mereka yang masih berada di dalam api penyucian, dan juga kita semua yang masih berjuang di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Nah, ini kita menjadi sebuah persekutuan. Oleh karena itu, gereja Katolik mengajak kita semua untuk saling mendoakan. Salah satu yang bisa kita lakukan dengan peringatan semua orang mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dasar iman akan kebangkitan Yesus menjadi hal yang sangat fundamental di dalam gereja Katolik dan iman Katolik. Seperti tadi bacaan yang pertama, itu sebenarnya temanya adalah andai kata Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Mengapa? Karena yang kita imani bukan hanya Yesus yang sengsara dan wafat, tetapi lebih daripada itu, Ia yang bangkit dari antara orang mati. Dengan kebangkitan Kristus, maka menjadi jalan bagi kita, menjadi terang bagi kita, bahwa setelah kematian ada kehidupan baru. Dan seperti Yesus yang telah dibangkitkan, kita yang mengikuti Dia pun juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Termasuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang telah meninggal akan dibangkitkan oleh Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan hari ini, pada peringatan arwah semua orang beriman ini, kita juga mendoakan secara khusus bagi orang-orang yang berjasa di dalam, yang selama ini juga berjasa di dalam terwujudnya sekolah kita, sekolah Katolik Permata Bunda ini. Maka dalam hati kita masing-masing dan juga di dalam ibadat ini,
kita akan berdoa secara khusus pula untuk arwah Bapak Amen Wijaya Yusuf. Beliau yang menjadikan cikal bakal sehingga terjadinya dan adanya sekolah Katolik Permata Bunda ini. Kita doakan semoga kasih Tuhan berkenan untuk memberikan kebahagiaan abadi bersamanya di surga. Kita juga mengenangkan salah satu Bapak guru kita yang di SD yang telah meninggal, yaitu Bapak Gabriel Bambang Sarjono. Semoga Tuhan juga berkenan untuk membangkitkan Bapak Bambang ini untuk bisa bersama dengan Allah menikmati kebahagiaan abadi di surga. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, para orang tua dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan ini dengan mohon doa-doa kita atau permohonan kita. Namun sebelumnya, mari kita hening sejenak, meresapkan di dalam hati kita bahwa Yesus adalah kebangkitan bagi kehidupan kita. Kita hening sejenak. Kini marilah kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan mengungkapkan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepadanya, terutama untuk kebahagiaan kekal bagi arwah dari Bapak Amen Wijaya Yusuf dan Bapak Gabriel Bambang Sarjono, serta seluruh arwah umat beriman yang kita doakan di dalam hati kita masing-masing. Demikian juga bagi arwah semua orang yang membutuhkan doa-doa kita. Bagi anggota keluarga kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka, semoga Bapa memanggil mereka dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan, semoga Bapa mengakhiri kesusahan mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka,
Semoga Bapa yang Maha Baik menuntun mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, semoga Bapa tinggal bersama kami selalu, agar di dalam perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling membahu dan berbagi hidup dengan sesama karena kasih-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita hening untuk menyampaikan wujud pribadi dalam hati masing-masing, untuk menyampaikan doa-doa kita untuk saudara-saudara, anggota keluarga yang telah meninggal. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kini mari kita ungkapkan doa permohonan indulgensi bagi arwah yang kita doakan. Kita doakan bersama-sama. Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tanpa batas bersama seluruh gereja-Mu. Pada hari ini kami mohon dengan sangat, lepaskanlah. Silahkan disebutkan dalam hati nama-nama orang yang didoakan. Lepaskanlah arwah Bapak Amin Wijaya Yusuf dan Bapak Gabriel Bambang Sarjono dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankan mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia. Dan perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Ini semua kami mohon di dalam Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan perziarahan kami menuju kepadamu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita tutup dengan doa penutup.
Kita doakan bersama-sama untuk doa penutup. Ya Allah, lipat gandakanlah belas kasih-Mu atas hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, berkat kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga berkat rahmat baptisan, mereka Engkau beri kepenuhan sukacita yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah, sumber segala penghiburan, yang telah menciptakan manusia karena kasih yang tiada tara, yang dalam kebangkitan Sang Putra Tunggal meneguhkan dalam hati saudara harapan akan kebangkitan. Amin. Semoga kepada kita yang masih hidup, Allah menganugerahkan pengampunan atas segala dosa, dan kepada semua yang telah meninggal, istirahat yang penuh ketenteraman dan kebahagiaan. Amin. Semoga kita semua berbahagia abadi bersama Kristus yang kita imani dan telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Dan semoga kita semua senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, para orang tua dan anak-anak yang terkasih, dengan demikian ibadat peringatan arwah semua orang beriman telah selesai. Kepada Allah, kita pergi, kita senantiasa diutus oleh Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup dari puji syukur nomor 715.